puji Tuhan dalam segalanya. Kalian sehat-sehat pada pertemuan pelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Katolik dengan pelajaran terlibat dalam hidup gereja yang bagian kedua. Kemarin kita telah melaksanakan pertemuan terlibat dalam hidup menggereja bagian yang pertama. Sekarang kita akan belajar mendalami bagaimana kita terlibat dalam hidup menggereja di bagian yang kedua. Untuk itu, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersatu di dalam Tuhan. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang mau memimpin berdoa? Oh ya, baik Mas Kuku, mau memimpin doa, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Hari ini kami akan belajar agama Katolik dengan pelajaran terlibat dalam hidup gereja kedua. Berkatilah agar pelajaran dapat kami terima dengan baik. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya baik, terima kasih Mas Guru. Kita akan nyanyi dulu. Lagunya begini. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Itu ya, sudah biasa loh, sudah pernah loh. Yuk semuanya berdiri di belakang kursi. Berdiri di belakang kursi ya. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ya, terima kasih. Silakan kembali dulu. Anak-anak, kalian telah belajar hidup gereja minggu yang lalu. Ingat apa yang dipelajari minggu yang lalu? Ayo diingat-ingat. Ini tentang Santo Carlo Acutis. Santo Carlo Acutis. Dia punya teladan apa? Teladan hidup kudus. Hidup kudus, ya. Ada satu lagi. Teladan kemarin apa kira-kira? Ayo. Tadi sudah disampaikan oleh Aini bahwa kemarin kita belajar tentang Carlo Acutis, seorang santo yang hidupnya dipersembahkan untuk gereja. Itu santo termuda, santo pelindung apa? Pelindung apa? Internet. Remaja dan internet. Remaja dan internet. Ada satu lagi yang perlu diingat, apa? Pelajaran kemarin. Tentang teladan jemaat pertama. Teladan jemaat pertama. Saling berbagi. Apa teladannya? Apa, Mas Guru? Saling berbagi. Ya, saling berbagi dan saling menolong. Jemaat pertama itu jemaatnya Yesus. Muridnya Yesus yang pertama kali yang membentuk gereja. Itu anak-anak pelajaran kemarin. Nah, sekarang kita akan belajar di pertemuan yang kedua. Di dalam pertemuan yang kedua, kita akan belajar yang pertama, melihat gambar kegiatan-kegiatan hidup menggereja. Seperti kemarin kan sudah dicontohkan, kegiatan-kegiatan menggereja itu ada 5 bidang yang dicontohkan dan diteladankan oleh jemaat pertama. Nanti yang pertama kita akan lihat gambar-gambar kegiatan hidup menggereja di lingkungan sekitar kita atau di gereja kita. Nanti kita akan lihat. Kemudian di bagian kedua, nanti kita akan belajar kitab suci. Tentang apa ya? Tentang ajaran Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11, yaitu tentang karunia yang diberikan kepada setiap orang yang dibaptis. Santo Paulus atau Rasul Paulus itu mengajar, nanti akan mengajari kepada kita bahwa kita itu diberi karunia atau anugerah atau kelebihan atau talenta dalam diri kita.
Kemudian yang bagian ketiga, nanti kita akan belajar menggali karunia dalam diri kita. Menggali karunia. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk gereja? Apa ya kelebihanku? Itu. Apa ya yang aku punyai? Seperti itu. Kemudian yang keempat, kita akan merencanakan aksi nyata terlibat dalam hidup gereja di lingkungan kita atau di gereja. Saya mau ikut apa? Saya mau terlibat apa? Itu aksi nyata. Itu di bagian yang keempat. Anak-anak, ada yang ditanyakan? Jelas? Ya. Di dalam pelajaran hari ini kita harus menemukan sebuah pertanyaan. Bagaimana karunia-karunia kita atau karunia-karunia dalam diri kita yang dapat kita sumbangkan untuk keterlibatan dan perkembangan hidup gereja. Kita renungkan pertanyaan ini. Coba anak-anak semuanya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana karunia-karunia kita dapat disumbangkan untuk keterlibatan dan perkembangan hidup gereja? Ya, kita renungkan jawabannya sampai akhir pembelajaran nanti. Baik, untuk yang pertama, mari kita melihat kegiatan-kegiatan hidup gereja. Liturgi kemarin di dalam jemaat pertama itu diteladankan atau dicontohkan dengan makan roti, berkumpul dan memecahkan roti. Nah, di saat ini kita atau anggota gereja, kita sebagai anggota gereja itu kita teladani lagi sampai sekarang dengan liturgi atau peribadatan. Liturgi atau peribadatan. Jelas? Apa saja? Ini dibaca. Merayakan sakramen Ekaristi. Merayakan sakramen Ekaristi. Tidak. Sakramen Krisma. Sakramen Krisma. Daniel. Nah, seperti bersih-bersih gereja, ngepel kapel, terus mempersiapkan pasgungan, altar, itu juga kegiatan yang menunjang untuk liturgi. Contohnya, Kuku atau Daniel kalau mau misa di kapel, saya mau itu menata kursi meja, itu juga termasuk kita terlibat dalam hidup gereja dalam bidang liturgi atau peribadatan. Dan semua perayaan sakramen-sakramen, 7 sakramen, termasuk 7 sakramen dan sakramen kali. Sakramen kali itu ibadat-ibadat yang non liturgi. Anak-anak, ada yang ditanyakan? Bagian peribadatan liturgi? Tidak ya? Oke. Sekarang anak-anak, ini bagian liturgi. Sekarang bagian pewartaan. Pewartaan itu kalau jemaat perdana kemarin mulang atau mengajar iman kepada murid-muridnya. Nah, sekarang bagian-bagian mengajar sembahyang lingkungan ya, karena di sembahyang lingkungan itu kita membaca kitab suci dan merenungkannya bersama-sama. Ya, itu termasuk pewartaan. Ya, ada lagi. Ini pelajaran calon komuni. Ya, itu juga ada pengajarannya, ada pewartaannya. Bagian pewartaan ini ada gambar pelajaran calon komuni, ada gambar Daniel dibaca yang gambar kedua. Ya, Advent atau dan pendalaman iman lingkungan. Advent tahu sembayangan Advent atau pertemuan Advent setiap mau apa? Natal. Mau Natal. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sarasian Advent di lingkungan masing-masing untuk mempersiapkan hari Natal. Kemudian pertemuan ya, itu sering biasanya seminggu sekali kapel. Semua kegiatan-kegiatan gereja yang ada hubungannya dengan mengajar dan pewartaan itu adalah kelompok-kelompok yang bisa kita katakan pewartaan atau pengajaran para rasul.
Sekarang yang bagian ketiga. Ini dibaca apa? Paguyuban. Paguyuban atau kelompok-kelompok. Apa saja dari Luko dibaca? Terlibat kelompok ya. Kelompok ya, itu paguyuban karena ada kumpulannya. Terus Daniel? Paguyuban kur. Ya, kelompok kur itu karena ada paguyuban, ada kelompoknya. Terus Tika? Putra Albar. Putra Albar, ada kelompoknya, ada paguyubannya. Yang itu Putra Albar? Tika dan ini ya. Ada contoh lain paguyuban? Kelompok-kelompok ininya kelompok-kelompok atau grup-grup di dalam gereja itu namanya paguyuban. Kelompok pir. Kelompok pir, pendalaman iman remaja, ada lagi? Betul. Ya, kelompok OMK, orang muda Katolik. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Kelompok doa. Kelompok doa devosi Bunda Maria misalnya seperti itu. Seperti itu. Ada kelompok-kelompoknya. Yang penting yang perlu kita garis bawahi atau kita pastikan itu paguyuban itu kelompoknya. Kemudian yang keempat, bidang pelayanan. Intinya begini, kalau di jemaat perdana itu ada jemaat perdana yang saling berbagi, saling menolong, saling membantu. Sampai sekarang ini diurusan di gereja. Pada dasarnya atau pada intinya gereja itu punya kegiatan sosial kepada sesama. Itu namanya pelayanan. Yuk kita baca contohnya dari Aini. Mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit. Kita berempat nanti ke rumah sakit Boro, itu rumah sakit. Itu termasuk pelayanan di rumah sakit Boro. Meskipun kita mendoakan hanya mendoakan di sana. Kemudian yang kedua, Tika. Mengunjungi panti jompo. Mengunjungi panti jompo. Di Boro ada ya? Panti jompo yang orang tua itu. Kita bawakan sungai nanti kita ke sana. Itu termasuk bidang pelayanan gereja. Kita sudah mencontoh sungai pertama. Kemudian yang ketiga, membantu orang miskin. Kalau di kiri kanan kita ada orang miskin atau tidak punya, kita bantu. Kalau dia kesulitan makan, ya kita bantu dengan beras. Kalau dia kesulitan keuangan, kita bantu dengan keuangan. Ya nanti urunan atau bagaimana gitu. Ada lagi nggak pelayanan? Tahu kan kuncinya dari pelayanan? Perwujudan sosial, perwujudan nyata kita untuk menolong orang lain itu adalah dalam bidang pelayanan. Ada lagi yang bisa disebutkan? Apa ini? Membantu korban bencana alam. Ya bagus, membantu korban bencana alam. Terakhir ini bencana alam di mana ya? Terakhir gempa bumi, Cianjur. Terakhir lagi apa? Oh, lalu gunung apa ya? Gunung Merbabu. Gunung Merbabu kan itu. Gunung Merbabu udah mati. Gunung apa ya? Gunung apa ya? Gunung Lawu. Ya intinya kita memberikan pelayanan dengan cara membantu orang yang kena bencana alam. Itu perwujudan dari pelayanan gereja. Kemudian yang terakhir, kira-kira apa? Yang taksian. Daniel dibaca. Hidup jujur. Terus? Rukun dengan ucapanmu. Terus? Hidup dalam kedamaian. Ya. Intinya kesaksian itu kita sebagai anggota gereja, kita sebagai murid Tuhan Yesus
kita sebagai anggota gereja yang baik dan murid Yesus juga, itu kita harus bersaksi bagaimana mewujudkan ajaran-ajaran Yesus. Jangan sampai ya, jadi muridnya Tuhan Yesus kok hanya diam aja di rumah. Ya. Anak-anak, berikut ini kita akan menonton video tentang di salah satu umat yang terlibat dalam hidup gereja. Salah satu umat yang mencontohkan atau meneladankan dalam hidupnya gereja. Mari anak-anak kita tonton dengan baik-baik. Nanti kita renungkan dan kita renungkan secara bersama-sama. Bisa ada Romo itu bisa, bukan ya? Ya keras. Kegiatan itu ya bisa yang dari paroki, kegiatan dari pastoral, bisa rutin dari paroki, bisa rutin sebulan sekali sebagai misa pastoral. Ini lagi apa? Ya. APP. APP itu kita laksanakan sebelum apa? Sebelum hari raya Paskah. Ini namanya sarasian atau pendalaman APP, aksi puasa pembangunan. Dimulai dari Rabu Abu sampai hari Paskah. Ini lagi sharing pendalaman kisah kehidupan. Yaitu juga akan dirasakan juga oleh orang lain. Sharing iman, tahu sharing iman? Cerita-cerita kisahku begini, menemukan kejadian begini, ini sharing iman. Jarang rohani. Ada yang tahu gimana ini? Gimana yang mana ya? Mana? Mana itu? Yang mana itu? Bukan ya? Bukan ya? Bukan ya? Ya bukan. Ini miniatur. Bukan ya? Sebutkan kegiatan yang dilakukan oleh umat tadi yang dalam video. Ayo, apa saja? Bisa. Lomba membuat tumpeng. Lomba membuat tumpeng itu kira-kira pada hari raya ulang tahun paroki mungkin ya? Biasanya gitu. Apa lagi? Cukup? Makan kur. Daniel? Iya, tadi apa? Hidup gerejanya yang dicontohkan tadi. Kira-kira. Lomba menghias tumpeng. Terus apa lagi? Ziarah. Ziarah bersama. Ada lagi? Sharing. Sharing mau pas hari apa ya? Sharing itu tadi ya? Sharing. APP. Ya, pas APP, pas kegiatan APP. Menjelang Paskah. Baik, anak-anak, itu tadi contoh-contoh yang dikisahkan dari salah satu umat di video tadi.
kegiatan gereja yang dapat kita lakukan. Jadi anak-anak, itu bagaimana cara kita melibatkan diri dalam hidup gereja, nanti akan kita bicarakan. Namun sebelum kita membicarakan tentang keterlibatan kita, aksi kita dalam gereja, ada salah satu ajaran dari Santo Paulus. Kita itu tidak boleh minder, kita itu tidak boleh berkata, oh aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya kelebihan, tidak boleh seperti itu. Santo Paulus mengajari kita untuk bersemangat. Santo Paulus mengajari kita untuk merefleksikan diri bahwa di dalam diri kita itu ada kelebihan. Mari kita baca secara bersama-sama ya kitab sucinya atau ajaran dari Rasul Santo Paulus. Ya, nanti diakhiri dengan demikian sabda Tuhan. Kita mulai dari judulnya dulu bersama-sama. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11. Yang kedua. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada bala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat Mengaku Yesus adalah satu. Yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikian. 8. Sebab yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan iman, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada orang lain ia memberikan karunia untuk berbuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh pada. Baik anak-anak, kita akan berkelompok. Nanti Aini sama Kukuh, Tika sama Daniel. Ya, berhadapan-hadapan mejanya. Kita akan mendalami ajaran dari Rasul Paulus. Nomor 1. Ini ya, kepada siapa karunia-karunia itu diberikan. Nomor 1, kepada siapa karunia-karunia itu diberikan. Ya. Nomor 2, sebutkan karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus. Sebutkan karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus. Ya. Nomor 3, untuk apa rupa-rupa karunia itu diberikan? Untuk apa rupa-rupa karunia itu diberikan? Silakan dibuka kembali Alkitabnya. 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11.
Nanti kalian carikan jawabannya. Diberikan untuk apa? Kepada siapa dulu nomor 1? Ya, kepada siapa dulu? Kepada siapa dulu karunia itu diberikan? Karunia yang bermacam-macam tadi diberikan kepada siapa? Secara khusus. Juga. Silakan bekerja sama dengan temannya ya, kedua-dua. Nah, nomor 2 bukan karunia dari Roh Kudus, tapi banyak sekali. Dicari di sini. Di ayat berapa itu? Coba, di ayat berapa? Karunia yang diberikan Roh Kudus. Karunianya apa saja ya, kita cari di bacaannya. Ada sekitar berapa tadi? Banyak, lebih dari 5. Lebih dari 5 karunia Roh Kudus. Ya, sekarang kelompoknya Aini dan kelompoknya Tika, nanti yang 2 ya. Sekarang kelompoknya Aini dan cukup dulu. Sekarang yang nomor 1. Kepada siapa karunia diberikan semua umat yang dibaptis? Semua diberikan kepada Semua umat yang dibaptis. semua yang dibaptis. Kemudian yang kedua. Sebutkan karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus. Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia bernubuat, karunia mukjizat, karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, karunia menyembuhkan, karunia mukjizat, karunia pengetahuan itu jadi guru pengetahuan, karunia hikmat itu jadi pengkhotbah atau sering memberikan pencerahan-pencerahan. Itu namanya karunia hikmat. Dokter juga itu memberikan karunia penyembuhan. Kemudian yang ketiga, tadi kan sudah ada banyak karunia. Untuk apa lupa-lupa karunia itu diberikan? Untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat. Membangun jemaat itu misalnya jemaat yang masih loro ditambahi, diberi obat. Terus jemaat yang masih kurang pinter, itu memandikan umat yang kurang pandai atau umat yang belum bisa menulis atau membaca, di sekolah itu karunia dari pengetahuan, karunia dari Roh Kudus. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Aini dan Umpu. Sekarang tadi ada berdiri, kelompoknya Tika, siap berdiri. Berdiri di situ aja, di situ aja. Kelompoknya Tika dan Daniel. Nomor 1. Daniel, kepada siapa karunia diberikan? Kepada siapa karunia diberikan? Kepada semua umat yang dibaptis. Ya, kepada semua orang umat yang dibaptis. Tahu nama baptismu? Nah, berarti kalau kalian sudah menerima nama baptis, berarti kalian punya karunia, punya kelebihan, punya hal-hal yang orang lain tidak punya, tetapi kamu punya. Itu namanya karunia Roh Kudus. Nomor 2. Sebutkan karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus. Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia penyembuhan, bernubuat, karunia mukjizat, karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, bermacam-macam karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam ajarannya Rasul Paulus. Karunia itu untuk apa? Yang nomor 3. Karunia itu untuk apa? Untuk apa rupa-rupa karunia diberikan? Untuk membangun jemaat. Ya, baik. Silakan kembali. Kita masih dalam kelompok 22. Sekarang kita tuliskan hal-hal dalam diri kita. Hal-hal dalam diri kita. Menuliskan
karunia ataupun hal-hal dalam diri kita yang merupakan kelebihan kita tuliskan di sini. Nanti kita sumbangkan di dalam hidup gereja, di dalam lingkungan kita masing-masing. Ya, di dalam kelompok kalian akan membuat aksi nyata hidup itu dalam gereja, dibuat dalam mind mapping, ya. Dalam apa ini? Mind map. Mind map. Tidak bisa melakukan, ya. Misalnya liturgi, apa tadi? Mau ikut apa? Paguyuban mau ikut apa? Ya, jangan menulis yang kamu tidak bisa. Kita antar kasih, kita akan melakukan dan mempresentasikan hasil kalian tentang hasil nyata hidupku dalam menggereja. Sekarang dibaca dari masing-masing kelompok. Kelompoknya 3. Yuk. Hasil nyata hidupku dalam gereja. Liturgi maksud bisa. Pewartaan Dua. sembayangan lingkungan. Pewartaan mengikut sembahyang lingkungan. Daniel tahu sembayangannya hari apa? Paguyuban. Mau ikut kumpulan apa itu? Iya, piannya di mana? Kapel. Hari apa? Di minggu. Hari Minggu. Oke, lanjut. Pelayanan. Mengunjungi rumah sakit. Rumah sakit. Paling dekat rumah sakit mana, Daniel? Boro. Besok berkunjung di rumah sakit Boro mendoakan orang sakit. Tadi kok di Jomboro, kok di rumah sakit. Dekat. Lanjut. 5. Kesaksian. Tidak akan menyontek. Nah, di sekolah ini sebagai murid Yesus kita bersaksi, tidak boleh menyontek. Kemudian kelompoknya Kuku sama Aini. Hidupku dalam gereja. 1. Liturgi. Misa harian. Ya, misa harian di gereja mana paling dekat? Rumah sakit. Jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Telat sekolah. Hari Minggu. Hari Minggu ya. Hari Minggu bisa berarti bisa mingguan. 2. Pewartaan pelajaran jalan kemuli. Ya, itu pelajaran jalan kemuli itu termasuk pewartaan. 3. 3. Paguyuban. Putra altar. Putra altar. Nah ini sudah itu putra altar. Hari apa kumpulannya? Latihannya hari apa? Jumat sore. Lanjut. 4. Pelayanan mengunjungi panti jompo. Panti jompo. Paling dekat di sini sekolah ini paling dekat panti jompo di mana? Boro ya. Dekat mana sih ya? Dekat rumah sakit ya? Jejer. Ya menggali panti jompo, membawa makanan atau apa dan mendoakan orang jompo. Kayaknya ini di belakang rumah sakit kalau misalnya. Rumah di Boro. Lanjut deh. 5. Kesaksian. Rukun dengan beda agama. Ya, itu dengan beda agama karena ini jelas ya. Pak Bambang pernah dengar ceritanya dari keluarganya ini itu banyak beda agama ya di dalam satu rumah. Ya baik, terima kasih anak-anak. Silakan diingat-ingat. Kalau perlu nanti ditempel di tembok rumah di kamar. Silakan aksi nyata dalam hidup gereja yang telah kalian tulis hari ini dilaksanakan di lingkungan masing-masing atau di kartu masing-masing. Oke, ya? Ya. Nah, terima kasih anak-anak. Kita kembali duduk. Anak-anak, kalian tadi telah mempresentasikan aksi nyata kalian. Sekarang yang terakhir pelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita telah belajar gambaran-gambaran kisah-kisah hidup dalam gereja dari 5 bidang menggereja, dari liturgi, pewartaan, paguyuban, pelayanan, dan kesaksian. Kita sudah nonton film, kita sudah menonton gambar-gambar. Kemudian yang bagian kedua kita belajar dari Rasul Santo Paulus. Rasul Paulus atau Santo Paulus di dalam kitab suci itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu diberi karunia dari Roh
Kudus. Digunakan untuk pembangunan umat atau untuk melayani umat dan sesama. Kemudian Rasul Paulus tadi mengajarkan bahwa di dalam karunia-karunia Roh Kudus itu banyak rupa-rupa atau banyak karunia-karunia. Karunianya apa saja? Berkata-kata dengan iman. Terus karunia pengetahuan, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia bernubuat, karunia mukjizat, karunia menafsirkan bahasa roh. ya. Kemudian yang terakhir kalinya kalian telah belajar membuat aksi nyata kegiatan gereja yang akan kalian lakukan. Kalian pahami, kalian ingat-ingat, mulai nanti malam kita laksanakan atau hari ini. Nanti malam itu misalnya nanti malam mau acara sembayangan itu, langsung berangkat itu masih Pak Bambang. Begitu anak-anak, untuk evaluasi hari ini. Untuk evaluasi hari ini silakan kertasnya. Soal nomor 1. Sebutkan karunia-karunia Roh Kudus yang diajarkan Rasul Paulus. Nomor 2. Benar. Untuk apa karunia Roh Kudus diberikan? Nomor 2. Untuk apa karunia Roh Kudus diberikan? Nomor 3. Tuliskan aksi nyata kamu dalam hidup menggereja. Baik anak-anak, silakan kerjakan. Nanti terus dikumpulkan. Anak-anak yang terkasih, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini sungguh dapat bermanfaat bagi kalian, terutama kalian dalam melibatkan diri dalam hidup menggereja. Pokoknya kalian dengan pelajaran hari ini harus mulai terlibat dalam lingkungan dan dalam gereja. Harus kumpul di lingkungan, harus kumpul di gereja. Itu kuncinya, ya. Sudah untuk silakan. Siapa yang mau pimpin? Ya, nah ini silakan pimpin. Mari ambil sikap yang baik. Marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami telah belajar tentang terlibat dalam hidup menggereja berjuang. Berkatilah agar pelajaran dapat berguna untuk pertumbuhan iman kami dalam hidup. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu dan nama kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Ini yang terkasih, sekian dulu pelajaran dari Pak Bambang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi dalam pertemuan pembelajaran minggu yang akan datang. Selamat siang dan berkah dalam.